Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kata cinta itu adalah dasar kita dalam kaitan dengan keimanan. Al-Quran sudah diturunkan sebagai petunjuk sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Yang saya mau tanyakan adalah apa ciri-cirinya orang yang menganut tasawuf? Apakah ada ciri-cirinya? Karena pertanyaan pada diri saya sendiri, apakah ini bisa masuk golongan tasawuf atau bukan? Nah itu. Jadi yang saya mungkin ada teman-teman bisa beri apa? Sekurang-kurangnya ada syarat-syarat yang dimiliki sehingga orang ini termasuk orang ahli tasawuf ya kan gitu. Nah, karena kalau saya dengar-dengar itu penjelasannya itu sangat agak berat begitu ya. Berat bagi orang-orang yang mungkin level-level agamanya masih pemula ya, dalam bentuk syariat ya. Kan banyak kan kita di sini mengerjakan syariat ya, mungkin belum naik kelas ya. Nah, ada beberapa levelnya kayak itu naik sampai masuk ke sana ya, karena Nabi sendiri mungkin secara khusus mengajarkan tasawuf itu enggak, tetapi apa yang dia lakukan baik perbuatan maupun kata-kata itu sudah inklusif ilmu itu ya. Tapi dia tidak pernah mengajarkan sini dulu saya ajarkan tasawuf, kan enggak ada kan. Nah, jadi menurut saya apakah perlu kita buru itu ya, itu ilmu? Apakah tidak cukup dengan melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya ya, dengan berdasar kepada Al-Quran dan hadis ya? Terserah Allah Subhanahu wa taala menilai saya apa saya golongan itu atau tidak. Saya kira begini, kalau saya pada dasarnya ini kita mengamalkan sesuatu itu adalah agama ya. Kita belajar, kembali lagi belajar agama ya. Apa itu unsur-unsur agama itu menurut syariat? Antara ilmu yang berkaitan dengan ini itu ya harus kita mulai dari dasarnya apa. Kalau saya ya, menurut saya ya, pertama kita dari kecil dididik ya, kita yang Islam dari mulai dari orang tua ya, kita dididik belajar mengaji. Nah, ini dalam tradisi Bugis dan mungkin tradisi lain juga di lain tempat atau di negara lain, itu harus belajar tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran itu saja, ilmu tentang Al-Quran itu saja, itu banyak tingkatan-tingkatannya. Mulai dari belajar harfiahnya itu, mulai alif, ba, ta, sa, disambung-sambung menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus kita, itulah ilmunya itu yang harus kita cari. Ilmu apa? Ilmu syariat. Ilmu syariat terdiri dari ini, sudah diterangkan Ustaz kita di sini, adalah ilmu fikih. Fikih itu apa? Fikih itu macam-macam. Ada fikih sunnah, ada fikih tentang salat ya, tentang ini. Itu dasar-dasarnya itu harus lebih tinggi lagi. Ya, tauhid. Tauhid ini ditanamkan pertama itu, penanamannya itu tentang tauhid dan ilmu-ilmu agama ini, kalau menurut guru-guru kita ya, itu harus untuk menciptakan anak menjadi penghafal Quran, mulai dituntun dia pada waktu katanya mau
nikah sudah sudah ditumbuhkan itu. Diajar istri kita ajak selalu mengaji apa semua, saya kadang tidak mengenai. Nah, itu cara yang ditempuh untuk langkah-langkah ini bisa dicapai, dan berharap Allah memberikan hidayah lewat apa ini yang kita lakukan, dan dengan kembali kepada ilmu. Jangankan ilmu agama, ilmu dasar fisika, dasar apa itu semua sebenarnya ya pada dasarnya itu mulai dari ikra, bacalah, ya, ikra bacalah, itu sudah menandakan bahwa kita ada perintah untuk membaca, belajar. Nah, ini itu kira harus mulai semua itu. Jadi kembali kepada bisakah kita bertakwa? Kita diajarkan untuk di dalam doa-doa, ya. Saya mendapat, sekarang saya amalkan. Itu berdoa di akhir setiap salat, itu berdoa supaya kita diberi apa ini? Allahumma inni as'aluka apa ini? Ya. Baru kita berdoa, ya Allah, beri aku, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Itu doa itu ada, saya baru dapat dan saya baru amalkan sekarang itu. Itu maksudnya supaya kita ini diberikan Allah untuk buat kita punya apa itu. Nah, terakhir itu sabit kalbi ala dinika. Itu sering dibaca itu oleh Ustaz Irfan itu, sabit kalbi ala dinika. Nah, itu semua itu nanti amalan-amalan semacam itu membawa kita kepada berilmu dan bertakwa dengan dasarnya dari ilmu. Pertanyaan Pak Ismail mengatakan apakah kita perlu bertasawuf? Ya perlu. Nabi di saat membawa agama ini, yang pertama dia bawa adalah mengenalkan kepada umat adalah Allah. Tauhid dulu yang pertama. Belum salat. Jadi sebenarnya mengenal Allah itu adalah tasawuf. Mengenal siapa yang kita sembah, itu adalah tasawuf. Jadi dia sebenarnya tasawuf itu masuk di bab ihsan. Dia bukan di bab ihsan, bab imam, dia bab ihsan. Karena bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dia ada di bab ihsan, itu adalah tasawuf. Jadi kalau kita katakan di saat kita salat, saya memakan salat, salat itu yang terlibat, tiga yang terlibat dalam diri kita, tubuh kita, hati kita, ruh kita. Dan setiap amalan Nabi pasti ada syariatnya, ada tarikatnya, ada inilah tasawuf, ada tasawuf karena hakikat itu adalah sisi terdalam dari manusia itu sendiri, dari Nabi itu sendiri. Jadi ketika Nabi salat, dua sudut pandang di situ yang dilihat orang. Dari sudut pandang syariatnya, ketika tubuhnya berdiri menghadap ke kiblat, apakah sisi dalam Nabi juga menghadap ke kiblat? Menghadap yang punya kiblat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan kita kan banyak salat, memang tubuh kita menghadap kiblat, tapi kadang yang di dalam ada di pasar, ada di tempat kerja, ada di mana. Ya itu. Jadi tasawuf itu adalah sisi dalam yang kita harus mengerti, yang harus kita ketahui dari suatu beragama itu. Jadi kalau dikatakan penting, yang sangat penting. Karena disitulah penyembahan yang sempurna terhadap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan, biasa kita mendengar cerita bicara bahwa sempurnakan dulu syariat, baru kita tasawuf. Kalau kita mau tahu sempurnanya syariat kita, saya rasa sulit untuk mengukur kesempurnaan. Kapan kita sempurna? Bisa saja mata ini hari saya istighfarkan, tidak ada jaminan. Sebentar lihat lagi sesuatu yang tidak. Jadi kesempurnaan tidak akan pernah berujung. Jadi kalau yang benar kita katakan,
di sambil kita bersyariat, sembari juga mencari mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita sembah. Jadi kita berbarengan melaksanakan juga syariat, mencari juga belajar kita untuk bagaimana kita masuk ke tingkatan yang kita maksud itu ya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Makasih. Saya rasa cukup sekian. Makasih di malam ini. Subhanahu wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.